Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini untuk menjadi bekal dalam perjalanan kita sepanjang hari ini melalui ibadah renungan pagi kita di hari ini, di hari yang baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk cinta dan kasih sayang Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita sekalian. Saya ingin menyapa saudara-saudara pendengar dimanapun berada dengan salam dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada saat ini kita sebelum mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, lalu kemudian kita akan berdoa dan kita akan dengarkan firman Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Dan untuk lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama pada saat ini, yaitu lagu Sion nomor 415, Ku Harap Padamu. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku, Tuhan hadir. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Oh, berkatilah aku selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu yang terindah di pagi hari ini. Kami boleh terhimpun di dalam satu ibadah renungan pagi atau renungan harian di pagi hari ini. Terima kasih, biarlah kiranya mezbah pagi kami, mezbah pribadi, mezbah keluarga kami. Di atas mezbah ini tersembelih korban, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu tercurah untuk kami. Dan biarlah melalui kuasa firman-Mu di pagi hari ini dapat merubah kehidupan kami. Kami boleh hidup di dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Boleh tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini boleh ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan harian kita pada pagi ini adalah Teladan Allah. Teladan Allah. Dan ayat inti kita hari ini terdapat di dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Penurutan yang setia pada hukum-hukum Allah akan mengadakan satu pengaruh yang ajaib untuk meninggikan, menumbuhkan, dan meneguhkan segala sifat manusia.
Orang-orang yang mulia dari kecil sudah menyerahkan diri dalam pekerjaan atau perbaktian kepada Allah akan ternyata nanti jadi orang-orang yang mempunyai pikiran terang dan kuasa pertimbangan yang tajam. Dan kenapa tidak boleh jadi begitu? Perhubungan dengan guru yang terbesar yang pernah datang ke dunia ini menguatkan pengertian, menerangkan pikiran, serta menyucikan hati, meninggikan, menghaluskan, dan memuliakan tubuh dan jiwa seluruhnya. Apabila nyatalah firman-Mu, maka orang beroleh terang dan orang bodoh pun dijadikannya bijaksana. Tuhan Allah mau mengadakan satu pekerjaan besar bagi orang-orang muda kalau mereka mau menerima firman-Nya dalam hatinya dengan pertolongan Roh Suci serta menurut itu dalam kehidupannya. Dia selalu berusaha untuk menarik orang-orang muda kepadanya yang menjadi sumber segala pengetahuan dan pohon segala rahmat, kesucian, dan kebenaran. Pikiran yang selalu dipenuhi dengan perkara-perkara yang tinggi-tinggi dengan sendirinya menjadi mulia. Kutipan dari majalah Science of the Times, Desember tanggal 1 tahun 1881. Jikalau rahmat Allah sudah menduduki hati, lalu bisa dilihat bahwa segala keinginan dan nafsu kejahatan yang diwarisi dan ditumbuhkan di dalamnya harus dipalangkan. Satu kehidupan baru dengan peraturan baru mesti mulai berlaku dalam jiwa. Segala perkara yang dibuat mesti dibuat untuk memuliakan Allah dalam pekerjaan ini, terhitung keadaan lahir dan batin manusia. Segenap keadaan manusia, tubuh, jiwa, dan rohnya harus takluk di bawah kuasa Allah untuk dipakai olehnya sebagai perkakas kebenaran. Sifat alami laki-laki dan perempuan tidak tunduk kepada hukum Allah, dan sesungguhnya dengan kuasanya sendiri hal itu mustahil. Tetapi oleh iman, seorang yang telah dibarui tiap-tiap hari hidup sebagaimana kehidupan Kristus. Hari demi hari mereka menunjukkan dan menyadari bahwa mereka adalah harta milik Allah. Tubuh dan jiwa milik Tuhan Allah adanya. Dia telah memberikan anaknya untuk menebus dunia, dan oleh sebab itu kita telah diizinkan untuk memulai satu kehidupan yang baru, satu waktu percobaan di mana kita harus membangunkan tabiat kesetiaan yang sempurna. Tuhan telah menebus kita dari perhambaan dosa dan sudah memberikan kemungkinan pada kita supaya hidup dalam keadaan yang diperbarui dan diubahkan untuk pekerjaan Allah. Meterai Tuhan ada pada kita. Kita sudah dibeli olehnya, dan Dia ingin supaya kita ingat bahwa segala kuasa tubuh, otak, dan batin kita semuanya adalah milik-Nya. Segala waktu dan pengaruh, akal budi, cita-cita, dan angan-angan hati kita semua milik Tuhan, dan semuanya harus dipakai setuju dengan kehendak-Nya. Hal-hal itu tidak digunakan sesuai dengan petunjuk dunia. Dalam majalah The Youth Instructor, November tanggal 8 tahun 1900. Saudaraku yang kekasih, sebagai kesimpulan renungan kita pagi ini adalah bahwa Allah telah memberikan teladan melalui anaknya Yesus Kristus untuk bagaimana kehidupan kita dituntun menjadi sama seperti Kristus di dalam tabiat kita. Itulah sebabnya tidak bisa ada alasan untuk kita tidak dapat menjadi sama seperti Kristus di dalam tabiat. Oleh karena bagaimana caranya seperti itu atau tabiat kita menjadi sama seperti Yesus, maka Yesus telah menghidupkan itu dalam kehidupannya setiap hari di atas dunia ini. Dengan demikian sebenarnya kita dapat menjadi sempurna sama seperti Kristus di dalam tabiat karena Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mencontohkannya. Maka panggilan untuk kita pagi ini, berapa banyak di antara kita yang mau menghidupkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Biarlah Tuhan akan menolong kita, memberkati kita sepanjang hari ini. Adalah menjadi doa dan harapan kita semua. Amin. Bapa di surga,
terima kasih untuk ibadah renungan pagi di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, dan berkati semua pendengar di mana saja berada. Dan setiap perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sekali lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih partisipasi dalam ibadah pagi ini. Dan biarlah kiranya berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Saya berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Shalom.